sebelum puasa tuh orang udah rame. Iya, di pusat-pusat gitu perbelanjaan di Tanah Abang, di mal-mal tuh udah rame orang, di Mangga 2 dimanapun gitu. Karena katanya mendingan sebelum puasa nih. Biasanya kalau puasa padahal kan nanti lemes. mau lebaran beli lagi. Nah itu dia itu. Jadi kayak selalu ada pembenaran untuk melakukan pengeluaran. Nah, Assalamualaikum Sobat Cuan, selamat datang di Cuap-Cuap Ramadan. Apa kabar Sobat Cuan? Semoga selalu dalam kondisi yang bersemangat menjalankan ibadah puasa di tahun 2024 ini. Semangat ya Mas Ai ya? Semangat pasti ya. Ada Maria Katarina dan juga ada Mas Ai Hidayah di sini, Financial Expert CNBC Indonesia. Kita di segmen julid ya, jurus lebih irit. Kirain jujur itu sulit ya. Karena pengaturan keuangan itu adalah berbicara mengenai kejujuran. Betul. Ya. Dan itu sulit. Makanya segmennya namanya julid ya. Mungkin Sobat Cuan yang udah ngikutin cuap-cuap Ramadan tahun lalu atau konten-konten di podcastnya Cuap-Cuap Cuan ataupun sekarang Cuap-Cuap Ramadan kayak udah bosen. Apalagi kita mau bahasnya nih soal anti kantong bolong ya. Nah, ampun. Itu kayak ya kan? sebuah mitos kalau setiap bulan puasa ya. Gitu ya. Kan gak mungkin gak bolong ya. Kayaknya bolong ya. Iya karena gini ya. Setiap Ramadan tuh selalu ada anggapan, oh kan kita makannya berkurang ya, harusnya lebih hemat. Pada faktanya makannya jauh lebih banyak gitu, cuma ditumpuk di malam gitu kan, sampai sahur gitu ya. Jadi sebenarnya orang itu cuman di mulut aja ngomong mau lebih hemat, tapi pada prakteknya kenyataannya malah lebih boros gitu. Nah ini yang selalu berulang di setiap Ramadan ya. Jadi gitu. kayaknya kalau kita kasih judul temanya anti kantong bolong di bulan Ramadan ini ya klise gitu ya. Tapi sebenarnya in real life-nya atau bisa nggak sih sebenarnya Ramadan itu ya biasa aja gitu loh. Nggak bolong gitu kantongnya gitu. Tapi kenapa susah gitu ya untuk menghindari itu. Nah sekarang kita coba lihat fakta-faktanya dulu deh Mas Ai. Sebenarnya yang membuat kemudian kantong ini kok terasanya bolong gitu ya. Terima uang kayak lah kemana duit gue nggak ada gitu. Apa? Jangan cuma kayak mindset ya. Di otak nggak sih atau gimana sih? Jadi gini, esensi dari berpuasa itu kan adalah melawan hawa nafsu ya. Tapi pada prakteknya orang kalau berpuasa itu kayak cuma menunda hawa nafsu gitu kan. Dari yang biasanya pagi makan, siang makan, ditunda malam nih. Akhirnya karena ditunda membuncah ibaratnya kan. Apa aja yang ada mau gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi nggak banyak orang yang benar-benar bisa meresapi maknanya puasa melawan hawa nafsu. Harusnya kan kalau kita bisa menahan hawa nafsu gitu ya. Istilahnya dalam mengurangi makan, minum gitu ya, jajan segala macam. Ya udah kita kurangi gitu. Jangan nanti pas puasa justru kita lepas gitu aja gitu, nggak terkontrol gitu. Nah ini yang mindset yang harus dibangun gitu ya. Tapi based on experience deh Mas Ai gitu kan. Kalau kita kasih teori-teori mau banyak lah Sobat Cuan. Tapi kayak based on experience Mas Ai sendiri setiap Ramadan itu kantongnya bolong atau enggak? Sebenarnya iya sih. Aneh sih kayak sebenarnya sih. Iya. Kan aku tahu banget nih Mas Ai kan coffee goers banget ya kan. Pecinta kopi maniak edik gitu yang mungkin bisa kayak 4-5 gelas gitu. Ketika bulan Ramadan harusnya itu mengerucut dong. Harusnya maksudnya nggak sebanyak itu kan. Iya, atau rapel. Iya sebenarnya kalau belum puasa itu kan kadang banyak orang dagang ya. Itu kan bikin kita tergiur gitu ya. Di pinggir-pinggir jalan tuh apalagi kalau menjelang buka tuh pasti banyak banget orang dagang takjil lah, makanan lah, es buah lah segala macam. Nah orang kalau lagi berpuasa itu kan kayak semacam keinginannya meningkat gitu kan. Tapi nggak bisa nih, udah beli dulu deh. Walaupun nanti pas buka juga nggak semuanya dimakan gitu. Nah kalau sekarang sih kalau aku sih sebenarnya udah bisa lebih menahan ya gitu. Karena ya udah makin dewasa dan udah istilah berpuluh-puluh tahun lah berpuasa. Ngalamin juga. Jadi gitu ya. Kayak beli banyak ternyata nggak kemakan, akhirnya kebuang. Ya udahlah secukupnya aja. Cuman terkadang kan kalau kayak sekarang nih aku ya punya istri, punya anak. Nah ini yang kadang-kadang sulit untuk dikontrol. Iya, kalau yang sudah berkeluarga dia kan tidak hanya mengontrol dirinya tapi keluarganya. Nah ini yang agak sulit. Jadi memang yang pertama harus dibangun adalah kesepemahaman dulu pemikiran ini gitu ya. Bulan puasa ini justru saatnya kita momen untuk mengerem nih sebenarnya harusnya mengerem istilahnya biaya, mengerem istilahnya makan, mengerem nafsu belanja yang berlebihan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua kita atur gitu kan.
pengeluarannya kira-kira harus seperti apa selama 30 hari gitu ya. Kalau misalkan kita jor-joran setiap hari, yang tadinya misalkan dari gaji atau penghasilan 60% atau 70% untuk makan, bisa melebihi itu kan bahaya banget. Nanti ujung-ujungnya apa ya? Udah pay later, pinjol segala macam, ini kan bahaya gitu kan. Jadi memang kita harus membuat perencanaan selama 30 hari ke depan. Kira-kira budget kita untuk berbuka dan sahur berapa sih? Tapi emang bolongnya banyak kan emang di makanan ya? Biasanya makanan. Padahal kan kalau misalnya buka puasa, kalau nggak tahu ya sobat cuan yang kerja di perusahaan tuh justru suka disiapin loh. Disediain gak sih? Beda, antara yang dikasih sama beli sendiri tuh beda kabarnya. Iya, beda. Jadi pengalaman pribadi aja gitu ya. Di kantor kadang-kadang udah disiapin kasih tajil. Ada kan tajil, ada apa, gorengan atau kue. Habis makan tajil, kayaknya ngopi enak nih di ini nih gitu. Kayaknya jajan ini enak nih gitu. Kue ini kayaknya enak. Jadi karena mungkin perut lama kosong, jadi ngelihat makanan apapun atau minuman apapun terasa enak. Padahal belum tentu perutnya bisa menerima gitu. Cuman kayak sugesti di kepala aja pengen beli gitu. Nah ini yang harus kita kontrol gitu ya. Yang ketiga memang harus lebih variatif gitu ya menunya. Jadi biar nggak bosen gitu ya. Ya soalnya kalau tiap hari kan kantor ya udah. Iya, nah ini makanya tugasnya para menteri urusan rumah tangga gitu ya. Untuk mengatur nih menu-menu buka puasa dan sahur gitu ya. Tapi kalau dari makanan itu biasanya bolongnya atau overnya berapa persen sih Mas Ai, dari misalnya dari memang budget bulanan biasa nih, nggak ada bulan Ramadan, suka kebobolannya tuh berapa persen? Atau jangan-jangan malah 2 kali lipat tuh? Bisa 2 kali lipat loh. Serius? Iya. Jadi kayak misalkan gini, kalau biasa kita makan di warteg aja misalkan 15.000 cukup, kalau puasa tuh kita kayaknya pengennya spesial gitu. Oh kalau bisa makanan yang enak deh gitu ya. Ayam goreng atau rendang atau apa, itu baru menu lauknya 1 gitu ya. Belum lagi ntar sayurnya, belum lagi gorengannya, belum lagi takjilnya, kuenya, es buahnya segala macam. Akhirnya kan jadi membludak kan biayanya. Nah ini yang bahaya banget. Apalagi ditambah kata-kata self reward di balik. Iya, self reward di balik puasa dan apalagi bukber itu beda lagi tuh. Abis ke restoran udah pasti bisa setiap hari kalau bukber 30 hari ya. Apalagi geng kamu banyak ya di mana-mana ya. Iya, bukber pertama sama teman, bukber kedua sama teman kantor, ntar yang lain-lain. Nah itu SD, udah bukan SMP 2 kali lipat lagi, bisa 3-4 kali lipat gitu. Benar, yang hari-hari sebenarnya makan sederhana udah cukup, ketika bulan puasa malah lebih mewah lagi istilahnya ya, lebih banyak lagi yang harus dikeluarkan. Ini kan sebenarnya salah kaprah ya. Justru harusnya esensinya itu tadi, menahan hawa nafsu, kita rem gitu ya. Kalau bisa malah kan saatnya berbagi di bulan puasa itu betul, kepada yang butuhkan, yang kurang mampu gitu. Cuman memang banyak orang di luar sana yang mungkin sulit untuk menerapkan itu. Makanya butuh kedisiplinan dan juga komitmen sih antara dirinya dan keluarganya biasanya. How to start? Kan kalau misalnya dibilang atur kantong supaya tidak bolong di bulan Ramadan, kan tadi kayaknya berdasarkan penjelasannya Mas Ai, sesuatu yang mungkin tapi memang susah. Ya itu bisa, tapi ya susah gitu ya, mungkin karena satu dan lain hal. Nah sekarang how to start-nya kan berarti dimulai dari diri sendiri. Jadi kayak gimana Mas Ai mulainya? Ataukah misalnya yang secara implementatif deh, misalnya kayak udah pokoknya uang yang buat buka atau jajan buka puasa atau apa semuanya cuma ada di dompet digital, nggak boleh lebih dari itu, misalnya contohnya kayak gitu, atau ngambil cash nggak boleh lebih dari itu. Caranya gimana? Karena kan kita berbicara mengenai konsep uang, terus ada mindset gitu kan. Terus biasanya ada di bulan Ramadan itu biasanya ada kelonggaran-kelonggaran yang diberikan ke diri sendiri, nggak apa-apa deh bulan Ramadan 1 bulan dalam setahun, kayak gitu yang biasanya akhirnya keputusan kita salah tapi dibenerin aja dengan konsep-konsep yang kita pilih. Itu gimana nih Mas? Iya sebenarnya sih kalau menurutku ya, kalau misalkan kita sulit lah untuk mengurangi budget biasanya nggak Ramadan. Misalkan let's say gini, kita ambil contoh ya. Ketika tidak Ramadan mungkin sehari kita makan butuh biaya per orang let's say 100.000 lah gitu ya. Kalau memang sulit untuk dikurangi di bulan Ramadan misalkan jadi 50.000, paling nggak minimal sama aja gitu ya. Nah yang pertama gini, mindsetnya adalah harus pikir bulan Ramadan itu sebenarnya sama aja dengan bulan-bulan lainnya untuk makan dan minum ya gitu. Jadi nggak ada perubahan, cuma waktunya aja yang berubah gitu kan. Nah kenapa harus istilahnya secara value nilai makanannya harus nambah gitu kan. Jadi harusnya sama-sama aja, itu yang pertama. Kedua, ya kita alokasikan aja budgetnya kira-kira. Misalkan let's say tadi ya, per orang 100.000, kita ada istri, ada anak 2, misalkan 4 orang, berarti 400.000 ya, misalkan gitu ya per hari.
ya udah kita alokasikan aja 400.000 per hari kali 30 hari berapa, misalkan berarti kan sekitar 12 juta ya, 12 juta gitu. Taruh misalkan tadi kata Kak Maria misalkan di dompet digital atau di rekening, satu rekening gitu ya. Ya udah, itu yang kedua, step kedua. Step ketiga, kalau perlu kita atur nih menu selama 30 hari ini supaya nggak monoton dan supaya keluarga ini merasa tetap ada reward gitu kan. Itu kan tergantung kreativitas kita aja Kak Maria. Setuju. Kita misalkan bisa daripada beli es buah di luar lebih mahal, kita bikin aja, tinggal kita beli buahnya, nanti bisa buat berapa hari gitu kan, simpan di kulkas gitu kan. Daripada beli kolak di luar mahal, mendingan kita bikin lebih murah, mungkin bisa buat sahur dan berbuka atau mungkin bisa buat 2 hari gitu. Tinggal diatur. Memang kreativitas dalam membuat menu atau menentukan menu Ramadan ini penting juga. Kenapa? Aku punya pengalaman ya. Ketika kita nggak punya perencanaan terkait menu, ujung-ujungnya kembali ke satu menu dan akhirnya bosan. Misalkan apa kalau sahur, mie instan gitu. Itu udah paling kuncian biasanya kalau orang puasa, malas mikir sahur apa ya, mie instan lagi nih ya. Jadi kan akhirnya udahlah bosan. Karena bosan itu akhirnya ketika berbuka dia kayak kalap gitu. Wah, gue tadi sahur cuman mie doang nih, gue harus beli ini karena gue harus self reward segala macam. Akhirnya budgetnya membengkak. Tapi kalau kita udah punya perencanaan selama 30 hari, biasanya tuh suka ada tuh menu-menu selama 30 hari yang dibagikan oleh brand-brand. Misalkan margarin, brand-brand ini gitu kan. Itu kan bisa kita contek sebenarnya di belakangnya. Oh ini gitu. Tinggal dikombinasikan atau dimodifikasi aja gitu ya. Dan yang keempat harus disiplin sih intinya gitu. Kalau sudah kita state, udah menunya gini, budgetnya segini, mindsetnya harus menghemat atau sama aja dengan bulan biasa. Ya udah kita nggak boleh keluar dari itu gitu. Jadi kalaupun nanti istilahnya ya mau cheating dikit, mungkin nanti pas menjelang Lebaran kali ya, bolehlah kita beli kue-kue buat Lebaran gitu kan, atau mungkin mau beli baju baru gitu ya, buat Lebaran atau apa itu kan mungkin kayak semacam tradisi yang setiap tahun selalu ada gitu ya, nggak apa-apa lah gitu ya. Setengah itu mungkin self rewardnya di situ. Tapi kalau untuk yang makanan berbuka gitu, kalau bisa sih ditekan karena memang budget makanan ini luar biasa nih. Gitu. Selain mungkin karena harga-harga di harga-harga biasanya juga naik ya. Betul Kak Maria. Jadi ya kayak kolak gitu ya. Kalau kita, ini aku punya pengalaman nih. Jadi kalau kita bikin sendiri kolak, mungkin modal 20.000, 30.000 dapat sepanci. Betul, keluarga udah bisa tuh dapat ya kan. Kalau beli di luar 10.000 satu cup, kan 20.000 cuma dapat 2 buat 2 orang. Itu sepanci bisa buat seharian tuh, gitu buat sekeluarga. Jadi itu kan dari situ udah daripada bisa kamu beli, kamu bikin sepanci, kamu jual. Apalagi di bulan puasa kadang-kadang kita banyak waktu luang kan. Iya, gitu. Itu bisa kita manfaatkan ke area yang positif juga kan dengan activity. Ya masak gitu ya, baca-baca menu makanan segala macam, berkreasi. Jadi kan istilahnya bulan puasanya juga ada manfaat yang bisa diperoleh gitu, nggak hanya cuma tidur doang gitu ya. Jadi itu buat yang bekerja sih mungkin agak sulit. Tapi kan biasanya umumnya ya kalau kalangan istri ini kan di rumah gitu kan. Walaupun ada juga yang bekerja. Nah itu kan waktunya bisa digunakan untuk mengatur ya menu berbuka dan sahur, memasak, gitu, belanja ke pasar atau ke supermarket gitu kan. Karena aku tuh suka banget Mas Ai dengan konsep berpuasa ini ya, walaupun aku secara keimanan atau mungkin secara ini aku nggak ngikutin gitu, tapi kadang aku juga ikut puasa. Tapi aku suka sebenarnya kalau misalnya Sobat Cuan tahu kan, kenapa kita berpuasa tidak makan sekian jam itu? Semua kan diistirahatin tuh, pencernaan kita diistirahatkan. Efeknya kan apa sih? Kolesterol kamu bisa turun, gula darah kamu turun, ya nggak sih? Asam urat kamu juga kemudian yang mungkin terganggu selama ini, perbaikan itu terjadi di saat bulan Ramadan. Bisa dibayangin kalau misalnya kemudian kamu kalap abisnya itu kan kayak jadi kayak sia-sia lah sudah gitu kan. Pengorbanan sekian jam jadi sia-sia, betul. Jadi coba paham ya mindset itu ya, pasti nggak jor-joran ya. Iya memang merubah mindset itu yang paling sulit ya Mbak Maria. Jadi gak banyak orang yang bisa mengerti dari esensi tadi melawan hawa nafsu itu tadi gitu. Kalau misalkan orang bisa meresapi apa sih maknanya, yaitu menahan diri gitu kan. Bukan berarti kita cuma menunda aja kayak tadi gitu. Yang tadinya harusnya pagi makan jadi sore atau malam gitu. Tapi malah lebih banyak gitu. Dan kadang-kadang yang dimakan juga justru yang gak sehat gitu kan. Es, buah, sirup gitu kan. Yang santan-santan kayak gitu terlalu berlebihan, over, akhirnya biasanya
gue puasa pengen nurunin berat badan, taunya habis lebaran malah nambah gitu kan. Nah itu kan yang jadi masalah sering selalu kayak gitu, konsepnya salah gitu kan. Belum lagi makan kue-kue banyak kayak gitu yang manis-manis. Nah itu ya, jadi emang jadi semua basic-basicnya adalah berarti di food ya, food di itu, makanan ya. Intinya di itu sih. Terus pos lain apalagi yang memang biasanya menyumbang keuangan yang makin bolong selain dari makanan tadi itu? Ya selain makanan itu tadi yang tadi Kak Maria sempat singgung ya, buka bersama gitu, gaya hidup lah, itu sebenarnya kan bagian dari lifestyle ya, gaya hidup gitu. Oke lah kita boleh gitu buka bersama, bukan berarti nggak boleh kayak kita melarang orang untuk ketemu atau silaturahmi gitu, nggak juga gitu. Tapi kita kontrol, jangan semua orang yang ngajakin kita ikut. Yuk gitu ya, Maria ngajakin, ayo Gali, misalkan siapa Gali ngajakin, ikut. Angel ngajakin gitu. Setiap hari ya boncos juga. Udah gitu kan biasanya kalau buka bersama identiknya di mall, di restoran yang harganya pricey pastikan. Satu orang 100.000, 200.000 sekali makan, yang sebenarnya bisa buat satu keluarga satu hari gitu kan. Nah ini kan harus dikontrol juga gitu. Belum lagi nanti kalau misalkan yang nggak terkontrol adalah belanja baju gitu ya. Iya. Belanja baju, gua mau lebaran nih, aduh beli baju baru. Dan ini kenapa nggak ya aku ngerasa hype-nya itu Mas Ai, belanja baju tuh mulai terjadi sekarang loh malah. Iya, sebelum puasa tuh orang udah rame. Iya, di pusat-pusat gitu perbelanjaan di Tanah Abang, di mall-mall tuh udah rame orang, di Mangga 2 dimanapun gitu. Karena katanya, mendingan sebelum puasa nih. Biasanya kalau puasa padahal kan nanti deket-deket mau lebaran beli lagi. Nah itu dia itu. Jadi kayak selalu ada pembenaran untuk melakukan pengeluaran. Nah ini kunci. Pembenaran melakukan pengeluaran. Iya, selalu ada gitu. Dan ini yang harus dihindari sebenarnya. Kalau kita disiplin, pos-posnya udah kita atur, harusnya sih itu nggak terjadi ya gitu. Nah mungkin dibantu kali Sobat Cuan Mas Ai ya, mungkin hitung-hitungan kayak misalnya gaji kamu kan tetap aja segitu nih 100%. Tapi nanti kan menjelang, kayaknya lumayan seru nih ya, di bulan ini kayaknya gajiannya bareng THR nih. Kayaknya di tanggal-tanggal itu tuh kayaknya. Wah, jackpot sih, baik-baik sih, hati-hati deh tuh ya. Gaji plus THR, coba apa kabar tuh kan. Soalnya karena kan lebarannya tuh di bulan depannya itu sekitar 11-12 April ya. Jadi ya pas gajian ini memang pas itu. Nah ini sebenarnya rawan juga loh. Jadi kalau misalkan di akhir bulan Maret ini gajian plus THR, lebaran di tengah bulan, kalau kita jor-joran sampai lebaran dari lebaran sampai gajian berikutnya itu kita bisa bahaya banget itu. Bener. Masih ada 2 minggu kan sebelum gajian bulan April gitu kan. Nah ini yang bahaya kalau nggak dikontrol. Nah disinilah makanya perencanaan keuangan tuh penting gitu ya. Ada nggak tuh Mas Ai hitung-hitung misalnya gini, kan gajinya tetap 100%. Ini kan berarti kan di awal-awal puasa masih pakai gaji bulan Februari ya. Berapa persen misalnya kalau memang harus loss deh gitu. Kita kan susah nih kalau nahan, enggak boleh, lu nggak boleh spending, lu harus strict. Susah lah ya itu ngajakin orang untuk mungkin dalam tanda kutip berhemat, terlalu berhemat di bulan Ramadan. Adalah hal-hal yang ada akan dilonggarin gitu ya. Tapi yang masih dalam batas normal ya, kapasitas gitu. Artinya adalah oke, nggak apa-apa lo jor-joran, tapi ingat pos tabungan lo keisi, pos dana darurat lo tetap keisi, atau investasi lo aman. Gimana Mas Ai? Kalau itu sih tetap nggak bisa diganggu-gugat ya. Jadi let's say gini, kalau di bulan Maret ini kita terima gaji plus THR. Soalnya jangan sampai gini Mas Ai, nggak apa deh gue nggak invest dulu gitu kan Ramadan nih, jadi kayak salah kaprah. Iya justru malah kan momen dapat THR ini adalah momen kita bisa mendua kali lipatkan investasi kita harusnya gitu. Jadi kalau menurutku sih gini ya, tetap kita harus keluarkan pos-pos yang memang harus dikeluarkan. Yang pertama adalah mungkin kalau di Ramadan itu kan menjelang Idul Fitri ada zakat ya, zakat fitrah, zakat mal itu harus dahulukan budgetnya gitu kan. Lalu yang kedua ada juga budget untuk makan tadi kan. Pasti kan tetap harus ada itu kan. Ya, misalkan let's say zakat ini 10% dari penghasilan gitu ya. Makan ini biasanya sih 50-60% dari penghasilan. Itu kan udah 70% sendiri gitu ya. Tetap kita harus keluarkan untuk budget asuransi, budget investasi gitu ya, dana darurat dan segala macam. Let's say taruhlah 20%. Itu berarti udah sekitar 90% gitu kan. Masih ada sisa 10% gaji ini. Mungkin ya bisalah untuk lifestyle gitu ya. Misalkan apakah buka bersama ataupun mau beli istilahnya baju lebaran segala macam, atau buat hal lain yang memang diperlukan gitu ya. Nah, itu kan 100% udah kepake berarti gajinya. Tapi kan masih ada 100% lagi THR. Nah ini 100%-nya udah banyak ya. Udah banyak nih. Nah THR ini kalau bisa, memang kalau bisa di hold gitu kan. Ini kan sebenarnya 100% ini udah memenuhi kebutuhan selama sebulan ke depan gitu ya. Sampai lebaran. Bahkan kalau bisa sih sampai gajian berikutnya gitu ya.
Nah yang 100% ini bolehlah diambil, biasanya ada tradisi mudik gitu ya, saling berbagi istilahnya amplop lebaran segala macam. Oke lah boleh disisihkan misalkan 50% gitu kan. 50% ini bisa dialokasikan buat kepentingan yang lebih produktif, misalkan investasi gitu ya, atau mempertebal dana darurat gitu ya. Atau mungkin ya udah disimpan aja, ditabung juga nggak apa-apa untuk jaga-jaga misalkan ada kebutuhan dana yang over budget gitu, betul, ya boleh juga gitu. Tapi kalau bisa memang jangan langsung semuanya dihabiskan gitu. Tetap ada buffer yang harus ditahan untuk keperluan yang misalkan sifatnya urgent gitu ya. Ya kita kan nggak pernah tahu misalkan listrik kita sakit atau mungkin ketika amit-amit lagi mudik ada kecelakaan atau mobilnya rusak segala macam, itu kan harus ada dana yang dikeluarkan gitu ya. Dan ini yang harus minimal 50% dari THR itu kalau bisa disisakan gitu ya untuk keperluan darurat gitu. Jadi memang tetap harus kita atur, kalau perlu kita pos-posnya itu kita bagi-bagi. Kalau sekarang kan kayak di rekening bank digital itu bisa dibagi-bagi, ada pocket ya, supaya kita tahu nih sisanya buat makan berapa ya gitu ya, buat gaya hidup berapa ya, buat mudik berapa ya, buat ini berapa ya gitu. Jadi lebih gampang mengontrolnya gitu, dan kita harus disiplin. Kalau memang budgetnya udah habis ya udah stop gitu. Tapi kan ada beberapa hal yang mungkin nggak bisa di stop, kayak misalkan di tengah jalan ternyata budget untuk makan habis, ya oke lah diambil dari budget, misalkan mudiknya dikurangin sedikit gitu kan. Kayak mudik ini kan juga biasanya kan tiket mahal, betul. Biayanya juga lebih mahal. Nah, ini tinggal disesuaikan aja. Yang tadi misalkan mudiknya mau seminggu, kalau karena budgetnya dikit ya 3 hari cukup lah. Sisanya jalan-jalan sekitar kota aja misalkan kayak gitu. Jadi memang harus realistis sih. Jangan memaksakan, intinya itu. Terkadang demi sebuah tradisi orang tuh memaksakan diri. Betul, gitu. Kayak push to the limit ya. Jadi kayak limit kita berapa tapi di push lagi gitu sampai maksimal. Apalagi kalau sampai berhutang, wah itu jangan banget. Gitu. Karena ini nanti yang ada habis lebaran bukannya happy malah pusing gitu kan. Untuk utang gitu kan. Gitu. Jadi itu sih kuncinya ya. Jadi harus konsisten, disiplin, dan mindsetnya harus sama nih di semua keluarga ya, untuk istilahnya sesuai dengan perencanaan keuangan yang sudah ditetapkan. Karena penataan dan pengaturan keuangan itu bener-bener hak prerogatifnya teman-teman semua gitu ya. Maksudnya per masing-masing individu, ketika kamu pegang uangnya itu in your hand, ya udah itu decisionnya adalah di tangan kamu, keputusannya di tangan kamu. Kita mah ngobrol kayak gini cuman kasih kayak insight aja sih. Oh ya masuk juga nih kata si Mas Ai. Oh bener juga nih Maria bilang kayak gitu-gitu. Tapi kan balik lagi decisionnya mau pakai nggak pakai itu kan secanggih apapun kamu. Strategi dan perencanaan yang kita buat, kalau kita nggak disiplin dalam menerapkannya sia-sia. Kembali lagi ke diri kita sendiri sih penerapannya, prakteknya gitu. Mungkin Sobat Cuan saatnya load budgeting kali ya di masa bulan Ramadan ini yang lagi heboh-heboh itu load budgeting. Jadi kita harus punya statement, atau kita berani untuk memutuskan berkata tidak untuk sesuatu yang tidak kita perlukan gitu ya. Kayak bisa diimplementasikan. Atau mungkin Sobat Cuan yang udah denger podcast kita di tahun lalu, bahwa sebenarnya dana-dana ini bisa disiapkan dari setahun kemarin. Udah belum nyiapin itu? Kalau udah sih sebenarnya relatively kamu punya bulan Ramadan dan Lebaran yang akan jauh lebih enak tuh. Karena udah setahun misal kamu udah sisihin setiap 5% gaji kamu tiap bulan. Nah bulan ini saatnya kamu menggunakan. Ya, wah itu kalau misalnya tipsnya Mas Ai tahun lalu dipakai. Iya benar. Iya gak sih? Bener gak sih Mas Ai? Masih inget gak tuh? THR-nya bisa utuh gitu ya. Iya masih bisa utuh. Berarti gaji aman, THR aman. Kamu udah punya dana yang memang kamu siapin nih buat ke ke FOMO-an gitu ya, ke spendingan, ke impulsifan di bulan Ramadan dan juga Lebaran. Gak apa-apa gitu ya. Semua bisa di-adjust, semua bisa diputuskan, semua bisa realistis tadi kalau kata Mas Ai ya. Mudah-mudahan semua yang nanti dijalankan tidak mengganggu secara keseluruhan pos-pos keuangan kamu yang lain ya Sobat Cuan ya. Terima kasih udah dengerin Julid hari ini. Jangan lupa Sobat Cuan, kita hadir selama bulan Ramadan dalam cuap-cuap Ramadan. Jadi akan selalu ada topik-topik menarik dan pembahasan yang sangat menarik menemani Sobat Cuan menjalankan ibadah puasa agar lebih berkah dan juga lebih amanah. Jangan lupa dengerin kita juga yang ada di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan juga Apple Podcast. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di cuap-cuap-cuan, like, share, dan juga komen. Kita juga tayangnya di CNBC Indonesia TV. Terima kasih Maria dan juga Mas Ai. Pamit. Assalamualaikum Sobat Cuan. Selamat berpuasa.